Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas tentang WAN atau yang singkatannya dengan Wide Area Network. Pada tahun 1965, dengan dana bantuan dari ARPA, Larry Robert dan Thomas Merrill mencoba membuat koneksi WAN yang pertama dengan menghubungkan komputer TX2 di MIT dengan komputer Key 32 dan Santa Monica melalui jaringan telepon. WAN adalah jaringan yang mencakup daerah geografis yang luas, radiusnya mencakup sebuah negara dan benua. WAN menggunakan sarana fasilitas telepon, kabel laut, atau satelit yang terdiri dari kumpulan mesin yang tujuannya untuk menjalankan program-program aplikasi. Host dihubungkan dengan sebuah subnet komunikasi atau cukup disebut subnet, berarti kumpulan router dan saluran komunikasi yang memindahkan paket dari host tujuan. Akan tetapi, subnet mendapatkan arti lain sehubungan dengan pengamatan jaringan. Pada sebagian besar, WAN subnet terdiri dari dua komponen, yaitu kabel transmisi dan elemen switching. Kabel transmisi disebut juga circuit channel dan trunk, yaitu memindahkan bit-bit dari satu mesin ke mesin lainnya. Elemen switching adalah komputer khusus yang dipakai untuk menghubungkan dua kabel transmisi atau lebih. Sebagai istilah generik komputer switching, kita akan menggunakan istilah router. Keunggulan dan kekurangan WAN. Keunggulan WAN yang pertama, bisa diakses dengan jangkauan area geografis yang luas sehingga berbisnis dengan jarak jauh dapat terhubung dengan jaringan ini. Yang kedua, dapat berbagai share, software, dan resource koneksi workstation. Yang ketiga, besar jaringan penutup. Yang keempat, hal-hal yang mahal seperti printer atau saluran telepon ke internet dapat dibagi oleh semua komputer. Pada jaringan ini, tanpa harus membeli perangkat yang berbeda untuk setiap komputernya. Yang terakhir, berbagi informasi, file, atau share melalui area yang lebih besar. Kekurangannya, biaya operasional mahal, rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar lainnya, memerlukan firewall yang baik, membatasi pengguna luar yang masuk, dan bisa mengganggu jaringan ini. Dalam hal settingan atau pengaturan, jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Selain itu, alat-alat yang diperlukan juga sangat mahal. Jenis koneksi WAN. Paket messengers menjelajahi dari titik yang berbeda, tergantung pada koneksi fisik dan protokol yang digunakan. Cara pokok ada 3, yaitu yang pertama, koneksi dedicated. Koneksi internet yang biasanya digunakan untuk bisnis, misalnya perkantoran maupun CO working space. Dedicated internet memiliki bandwidth yang didedikasikan untuk pengguna, di mana koneksi dan performanya yang disajikan dapat digunakan oleh setiap pengguna secara penuh. Yang kedua, jaringan circuit switched. Jaringan circuit switching adalah jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit atau kanal yang dedicated di antara node dan terminal untuk digunakan pengguna untuk berkomunikasi. Sirkuit dedicated tidak dapat digunakan oleh penelpon lain sampai sirkuit itu dilepaskan dan koneksi baru disusun. Yang ketiga, jaringan paket switched. Satuan informasi dasar yang dapat ditransmisikan di atas jaringan atau melalui saluran komunikasi digital, di mana komunikasi digital ini merupakan teknologi yang berbasis sinyal elektrik komputer. Sinyalnya bersifat terputus-putus dan menggunakan sistem bilangan binar. Bilangan binar tersebut akan membentuk kode-kode merepresentasikan suatu informasi tertentu. Fungsi WAN. Yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi perpindahan arus informasi. Yang kedua, mengintegrasikan dan menggabungkan jaringan LAN dan MAN menjadi satu. Yang ketiga, dapat mempermudah dan mempercepat arus informasi dan komunikasi. Dapat mencegah terjadinya miskomunikasi, dapat menghemat biaya, dan terakhir mendukung operasional dari sebuah perusahaan multinasional dan internasional. Karakteristik jaringan WAN.
karakteristik jaringan WAN ada 3. Yang pertama, berbagai macam jenis untuk dapat mengakses bandwidth dalam lokasi yang berjauhan. Dapat melakukan paket data maupun frame antar router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Yang ketiga, bekerja pada layer fisikal dan data link dari layer OSI. Contoh jaringan WAN. Yang pertama, internet merupakan salah satu contoh nyata dari sebuah pengguna jaringan WAN. Yang kedua, jaringan WAN yang dapat menghubungkan komputer antar gerai Indomaret. Yang ketiga, jaringan WAN yang bisa menghubungkan antara kantor pusat dan kantor cabang, misalnya untuk bank. Di sini contohnya ada di Cisco Packet Tracer. Di sini ada satu router, dua switch, 4 PC, di mana masing-masing switch itu terdiri dari 2 PC. Untuk router sendiri IP-nya adalah 11.11.11 dan untuk switch yang switch 0 IP-nya 192.168.10.1. Untuk PC pada switch yang pertama di sini ada IP-nya 192.168.10.2. Yang kedua 192.168.10.3. Yang untuk switch yang pertama IP-nya 192.168.20.1. Untuk PC yang kedua 192.168.20.2 dan yang ketiga 192.168.20.3. Jadi kita akan coba ping dari PC 0 ke PC 2. Coba ping. Kita nunggu teman-teman. Ini TTL. Jadi jika di sini tulisannya TTL maka dia berhasil terhubung. Ini kita hubungkan dari PC 2, dari PC 0 ke PC 2. Selanjutnya dari PC 1 ke PC 3. Oke, 20. TTL ya teman-teman. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.